Ini Kak Novi. Hari ini Kak Novi akan memberitahukan mengenai tata cara sebelum beribadah. Yang pertama, sebelum beribadah pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya prajurit Kristus. Yang ketiga yaitu pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Yang keempat, yaitu yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat ya, walaupun ibadah secara online, tapi Tuhan hadir juga bersama kita. Selamat beribadah prajurit Kristus. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia menamaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman tahu nggak? Aku tuh lagi baca nih kisah tentang Nabi Elia. Wah, luar biasa banget ya. Jadi Nabi Elia itu satu-satunya Nabi Tuhan yang masih tinggal di Israel. Dia harus melawan 450 Nabi Dewa Baal. Tapi karena Elia setia sama Tuhan, percaya sama Tuhan dan disertai Tuhan, akhirnya Elia bisa membawa bangsa Israel kembali kepada Allah Israel, kembali kepada Allah yang benar. Dahsyat banget ya. Kalau Kanikan lagi baca apa? Kalau aku lagi baca Mazmur 23, dari ayat ini aku belajar kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu mencukupi kebutuhan kita. Wah, amin, keren. Jeremy, kamu lagi baca apa? Kalau aku lagi baca Keluaran 2, Kak. Di sini ceritanya tentang Musa yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, Kak. Tuhan membelah lautan melewati Musa, Kak. Jadi di situ aku percaya Tuhan itu dahsyat banget, Kak. Wow, luar biasa banget ya Tuhan Iya, kita. Kak. Kalau Chloe lagi baca apa? Kalau aku lagi suka banget ayat hafalan minggu kemarin
yaitu Mazmur 139, 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu ku dahsyat dan ajaib. Jadi aku tahu Kak, kalau Tuhan itu ciptain kita dengan dahsyat dan unik loh Kak. Wow, luar biasa banget. Gimana kalau misalnya kita kasih challenge buat prajurit Kristus di rumah? Setuju nggak? Jadi mereka itu prajurit Kristus yang di rumah harus share bacaan Alkitab apa yang jadi kesan yang mendalam, jadi rema buat kalian. Boleh bikin video 30 detik lah maksimal. Kirimnya kemana ya Kaniken? Kirimnya ke @ibadahanak_GBI_host. Oh gitu. Kalau Jeremy ada ide lain nggak? Kirim kemana? Ke kakak-kakaknya juga Kak. Oh, lewat kakak-kakaknya ya? Boleh. Iya. Kalau Chloe? Atau tag IG Ibadah Raya Anak Host Kak. Oh, di mana tadi IG-nya Kak? Di @ibadahanak_GBI_host. Oke ya, ditunggu ya. Nah, aku mau tanya nih, ini kan hari Minggu nih. Aku mau tanya, Kaniken udah mandi belum? Udah dong Kak. Jeremy? Udah dong Kak. Chloe udah mandi? Udah dong Kak. Terus udah pakai baju yang rapi, Wah, sudah. Aku juga udah pakai baju rapi nih. Udah sarapan belum? Udah. Jeremy udah sarapan? Udah dong. Chloe udah sarapan? Udah dong. Berarti udah siap memuji Tuhan, udah siap ibadah. Oke, yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita ajak juga yang di rumah bangkit berdiri semuanya. Kita mau ibadah. Semua bangkit berdiri ya. Nah, kita sapa dulu nih prajurit Kristus yang ada di rumah. Siap ya? Kita sapa sama-sama. 1, 2, 3. Shalom prajurit Kristus. Ketemu lagi sama Kak Yeni, Kaniken, Chloe dan Jeremy. coba sebelum kita mulai memuji Tuhan, aku mau cek dulu. Masih ada yang cemberut-cemberut nggak ya? Masih ada yang sedih-sedih nggak ya? Ada nggak Kaniken? kayaknya nggak ada Kak. Semuanya udah sukacita ya? Udah Kak. Oke, kalau gitu semuanya siap memuji Tuhan. Oke, kalau gitu kayak ini mau tunjuk prajurit yang udah siap nih buat berdoa. Siapa ya? Prajurit Jeremy, siap untuk berdoa? Siap dong Kak. Oke, yuk ikutin Kak Jeremy berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah ini ya Tuhan Yesus. Mohon berkati ibadah ini supaya bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan Yesus. Mohon berkati juga kegiatan sehabis ibadah ini ya Tuhan Yesus. Berkati teman-teman juga yang di rumah ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Nah, semuanya udah sukacita nih kayaknya. Ceria banget ya Kaniken? Iya Kak. Kayak lagu yang ini ya Kak, lagu Minggu Ceria. Oh iya bener. Kalau gitu gimana kalau kita nyanyiin lagu Minggu Ceria? Ayo. Oke siap ya. Tapi semuanya harus sukacita, senyum, berdiri ya. Oke, tepuk tangannya ya. Siap ya. Ayo, mana senyumnya? Hari Minggu, hari yang kutunggu, berkumpul bersama memuji Tuhan. Hari Minggu, hari yang ceria, berkumpul bersama mendengar firman. Hey, hatiku riang gembira, bercanda bersukaria, memuji-muji Tuhan bersama keluargaku semua. Hatiku penuh sukacita, hatiku penuh sukacita, menikmati kasih Tuhan bersama keluargaku, bercanda di hari Minggu ceria. Kita ulangi dari awal lagi ya. Hari Minggu, hari yang aku tunggu. Hari Minggu, hari yang kutunggu, berkumpul bersama memuji Tuhan. Hari Minggu, hari yang ceria, berkumpul bersama mendengar firman. Hey, hatiku riang gembira, bercanda bersukaria, memuji-muji Tuhan bersama keluargaku semua. Hatiku penuh sukacita, menikmati kasih Tuhan
bersama keluargaku, bercanda di hari Minggu ceria. Yeay, semuanya udah ceria ya Kak ya? Iya Kak. Sukacita ya Kak? Sukacita dong Kak, soalnya Tuhan itu ada buat kita yang selalu menolong kita dan melindungi kita. Benar, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Jadi kita mau kasih pujian yang sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus. Siapa yang gak mau kasih pujian yang sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus? Oke, kalau gitu kita lanjut nyanyi yang lebih sungguh-sungguh ya. Ya siap semuanya. Tepuk tangannya. Senyumnya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Yesus pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Yesus pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Siapa selalu bersama kita? Yesus selalu bersamaku. Yeay, bener banget ya Kak. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, selalu ada untuk menolong kita. Sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Prajurit Kristus yang di rumah, yang mau lebih sungguh-sungguh lagi, mari kita siapkan hati kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Jangan ada yang diam. Semuanya memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, ku mau selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Kita ulangi dari awal lagi.
Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, ku selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, ku mau selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Katakan, Bapa, ini aku ya Bapa. Bapa, ini aku. Sinari aku dengan terang-Mu. Bapa, aku datang memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Katakan, Bapa, ini aku. Bapa, ini aku. Sinari aku. Sinari aku dengan terang-Mu. Bapa, aku datang memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Bapa, ini aku. Sinari aku dengan terang-Mu. Bapa, aku datang memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Bapa, ini aku. Sinari aku dengan terang-Mu. Bapa, aku datang memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Hinaralayaralaba, hiralayaralaba. Adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh, bangkitkan rohmu. Adik-adik yang belum bisa berbahasa roh, jangan ada yang diam. Mari bermazmur, katakan haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Inaralayaralaba, inaralayaralaba, hiralayaralaba, shikinaralayaralaba se. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami naikkan syukur kami Yesus, kami mengasihi-Mu. Katakan dengan lembut, Bapa, ini aku. Sinari aku dengan terang-Mu. Sinari aku dengan terang-Mu. Bapa, aku datang. Bapa, aku datang memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu.
memuliakanmu, memuliakanmu, memuji namamu, mengakui kebesaranmu, memuliakanmu, memuliakanmu, memuji namamu, mengakui kebesaranmu. Haleluya. Prajurit Kristus, di dalam hadirat Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini. Kau hadir di tempat kami, Engkau hadir di hati kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikannya berasal dari hati-Mu. Urapi telinga kami dan hati kami, supaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Kami siap mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, shalom prajurit Tuhan. Apa kabarmu hari ini? Pasti luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Ketemu lagi sama kami Nah, adik-adik, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Tapi kakak mau tanya dulu nih. Nih, ada teman-teman kamu nih di sini nih. Nih, mau tanya begini nih. Kalian pernah nggak bertamu sebelum COVID ini deh? Bertamu ke rumah saudara atau temennya jauh, misalnya kalian kan di Jakarta, terus saudara kalian ada di Medan misalnya, atau di Jawa. Pasti pernah kan? Nah, pasti pernah. Kira-kira waktu kalian mau bertamu ke rumah saudara atau teman kalian, pasti kalian kabarin kan? Nah, kalau sekarang belum boleh ya, masih COVID ya kan? Harus jaga jarak, jaga protokol kesehatan. Nah, pasti pernah ya. Waduh, senang gak kalau kita ketemu sama teman atau saudara kita? Pasti senang, ya kan? Nah, terus nih, kalau begitu ada hubungannya nih dengan cerita kakak hari ini. Nah, adik-adik prajurit Tuhan yang ada di rumah, siapkan Alkitabnya, catatannya juga jangan lupa. Apa yang hari ini kita bahas firman Tuhan, dicatat ya. Dibaca juga, ambil di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Siap? Nah, kita mulai ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sama murid-muridnya mau pergi berkunjung. Wah, biasa sih sebenarnya nih kalau Tuhan Yesus lagi berjalan gitu ya sama rombongannya, dia mampir. Nah, mampir ke tempat temennya, sahabatnya Lazarus. Nah, Lazarus punya saudara namanya Maria dan Marta. Mereka bertiga saudara, saudara kandung, ya kan? Nah, Lazarus, Maria sama Marta sudah siap-siap nih. Waduh, kedatangan tamu nih, tamunya spesial banget. Dan hari yang dinanti-nantikan tiba. Wah, mereka seneng banget tuh ya. Wah, datang Tuhan Yesus sama rombongannya. Disuruh, ayo masuk silakan gitu ya kan. Wah, Tuhan Yesus sama rombongannya ya langsung duduk. Langsung nih, Maria langsung duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Waduh, dia langsung dengerin loh. Dengerin apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia kangen
Dia tahu Tuhan Yesus punya visi, misi. Dia tahu Tuhan Yesus bawa kabar baik. Waduh, kabar sukacita. Makanya dia, senang banget dengernya. Nah, saudara yang satu kemana? Siapa ya? Betul, Marta. Marta kemana dong? Aduh, ternyata nih, prajurit Tuhan, denger nih. Marta itu tuh sibuk banget. Waduh, dia sibuk banget. Wah, dia di dapur nih. Wah, beres-beres tuh. Wah, aku mau masak ini, aku mau masak ini, aku mau masak itu. Belum satu kerjaannya kelar, udah kerja yang lain. Ya, akhirnya dia apa? Capek sendiri. Lelah sendiri. Aduh. Sampai gini. Bagaimana ini kerjanya gak kelar-kelar? Aduh, kerjaanku banyak banget. Aduh, gimana ini? Nah, dia sambil kesel juga nih, dia bilang. Dia lihat, aduh, Maria enak-enakan di situ. Duduk di situ. Di kaki Tuhan Yesus. Waduh, aku capek-capek gak dibantuin. Waduh, dia bilang gini sama Tuhan Yesus. Tuhan, kamu lihat aku nih sibuk banget. Kasih tahu dong sama saudaraku Maria, suruh bantuin aku. Suruh bantuin. Yang buat repot sendiri siapa? Marta. Dia itu mau mempersiapkan yang wah sama Tuhan. Baik sih. Tapi apa yang dia lakukan? Semua dia mau kerjain. Istilah kata nih, ya kalau zaman sekarang namanya kepo, ya kan? Urusannya belum kelar, udah ngepo yang lain, ya kan? Terus lihat nih, apa yang terjadi? Waktu dia bilang sama Tuhan, Tuhan tolong dong suruh Maria bantuin aku. Nih, di ayat 41, apa yang Tuhan katakan? Boleh Kuli bacain, Kuli? Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, di ayat 42-nya dikatakan lagi, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow. Memang Tuhan Yesus gak marah sih, gak bilang, aduh Marta, kamu sibuk sendiri. Enggak, Tuhan Yesus gak marah sama Marta. Cuma kasih saran, ya. Kamu gak usah menyibukkan diri sendiri, kamu jangan khawatir dengan hal-hal yang gak penting gitu loh. Yang penting sekarang kamu duduk diam, dengarkan gitu. Nah, Tuhan Yesus bilang, Marta, kamu musingkan, khawatir. Tapi Maria memilih hal yang terbaik yang tidak akan habis, nggak akan ada orang lain. Dia memilih yang terbaik. Dia duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan. Nah, maksudnya apa ini, prajurit Tuhan? Nih, kalau kita nih melakukan segala sesuatu harus tuntas. Kita memberi perhatian, fokus dengan pekerjaan, tugas kita. Seperti kita nih masih sekolah ya, prajurit Tuhan, anak adik-adik di rumah. Misalnya di saat tugas nih, sekarang memang Zoom ya atau masih online belajarnya ya. Bukan berarti kita tarsok-tarsok lah gitu ya ngerjainnya. Enggak, tapi harus fokus, harus berikan perhatian pada tugas yang kamu, yang guru atau orang tua yang kasih ke kamu. Tuntas melakukannya. Lakukanlah semuanya itu seperti kamu melakukannya kepada Tuhan. Nah, Maria ambil bagian yang terbaik. Dia mau sungguh-sungguh karena kasihnya sama Tuhan. Nih, kebayang nih. Misalnya nih ya, tamu istimewa datang ke rumah kamu. Misalnya Bapak Jokowi deh, presiden datang ke rumah. Nah, pasti kamu udah prepare, udah siap-siap. Nanti aku gak mau pusingkan yang lain. Pokoknya kita mau deket-deket terus kan. Sama, ini raja segala raja mampir datang ke rumahmu.
pasti kita udah mempersiapkan diri. Udah fokus apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan. Maria mengambil bagian yang terbaik. Karena kasihnya sama Tuhan, karena dia tahu Tuhan Yesus memberikan kabar yang baik, yang berikan dia sukacita, damai sejahtera. Nah, kita semuanya tahun ini adalah tahun 2021. Di mana tahun integritas. Kita harus konsisten, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, hati kita konsisten kasih sama Tuhan. Hati kita, pikiran kita, ucapan kita, perbuatannya kita, itu sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Maria mau mendengar apa yang Tuhan mau kasih kepada dia. Ada sukacita, ada damai sejahtera, karena dia memberi perhatian, memberi kasihnya sama Tuhan. Ada tamu spesial datang ke rumah kita. Walaupun kita sekarang ibadahnya di rumah, bukan berarti Tuhan gak hadir. Kalau kita sungguh-sungguh minta hadirat Tuhan, di rumah, di kamar kamu, pasti Tuhan datang. Tuhan hadir, melawat, mengurapi kita. Nah, prajurit Tuhan, siapkah kita menyambut kedatangan Tuhan di rumah kita, di hati kita? Kalau kita perhatian, memberi perhatian yang sungguh-sungguh pada Tuhan, pasti Tuhan datang. Di rumah kita dilawat, hati kita dilawat. Persembahkanlah hidupmu, hatimu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo, mari kita nyanyikan lagu ini. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sekali katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kirarabaya shandararabarabarabaraba. Adik-adik tahu, persembahkanlah tubuh kita, hidup kita buat Tuhan. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah
perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Adik-adik di rumah, adik-adik yang di sini, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Hurabaya syarabata kararabaya shikita kata karara. Adik-adik, persembahkan hatimu, hidupmu hanya kepada Tuhan. Bangun rohmu dengan bahasa roh. Kalau engkau belum dapat, minta sama Tuhan. Supaya kita diberikan roh pujian, roh penyembahan. Biar semuanya harum di hadapan Tuhan. Ayo adik-adik semuanya prajurit Tuhan, sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Saya mau yang terbaik, yang saya pilih. Saya gak mau salah pilih. Saya mau duduk diam, dengar-dengaran, memberikan perhatian khusus hanya kepada Tuhan. Biar hati kami, mulut kami, pikiran kami, perbuatan kami, biar semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Kurabaya syarabata kararabaya syadidididididid. Hurab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 . Hurabaya syikita kararab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 . Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah kami, mengubahkan kami, menyadarkan kami untuk satu hal, bahwa hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahwa hidup kami hanya untuk kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat Tuhan. Lawat kami dimanapun saat ini berada. Di rumah kami masing-masing Tuhan. Bahkan orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami. Bahkan setiap orang-orang yang saat ini Tuhan di rumah sakit sekalipun Tuhan. Kuasa-Mu melawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur. Biar firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Sempurnakan doa kami Tuhan. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus yang berkuasa, berdaulat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kan bilang amin. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Teman-teman, sekarang saatnya kita mendengar pengumuman. Yang pertama, mari kita berikan persembahan. Nomornya ada di layar ya. Kedua, jangan lupa subscribe ke YouTube channel GBI Bintaro House of Shalom dan share linknya ke semua teman-teman supaya bisa ibadah bareng walaupun di rumah. Yang ketiga, kalau teman-teman mau tanya seputar ibadah raya anak, bisa kontak ke IG-nya ya di @ibadahanak GBI House.
Yang keempat, hari ini kita bisa ketemuan loh. Ayo gabung di Zoom dan Google Meet Ibadah Anak. Di sana kita bisa mengulang firman dan main games juga loh. Untuk Zoom jam 11 siang dan untuk Google Meet jam 3 sore. Ditunggu ya teman-teman. Ini dia teman-teman kita yang berulang tahun di bulan ini. Happy birthday! Ini dia video dari challenge kita minggu ini. Halo teman-teman, kegiatan rutin aku di rumah yaitu belajar dan gak lupa merapikan buku-buku dan meja belajarnya dan juga membaca Alkitab. Aku juga membantu mama aku menyapu rumah, merapikan mainan, mengambil kain di jemuran, dan kadang-kadang aku suka membantu mama mencuci piring. Kalau kalian kegiatan rutinnya apa? Nah, buat teman-teman yang mau melayani Tuhan seperti aku, bisa daftar ke Kak Kristi ya, di nomor yang ada di layar. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hai prajurit Kristus di rumah, serukan ibadah hari ini. Nah, sebelum selesai ibadah, kita mau berdoa syafaat dan menerima berkat dari Tuhan. Yuk mulai berdoa semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah hari ini. Berkati kami supaya sehat selalu. Berkati juga kesehatan kakak sekolah minggu. Tuhan berkati bangsa Indonesia supaya bisa bebas dari COVID-19. Berkati juga Pak Jokowi supaya bisa sehat selalu dan memimpin negara kami dengan baik. Berkati para medis supaya sehat selalu dan bisa merawat pasien COVID-19. Tuhan jamah pasien COVID-19 dan berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami mohon berkati dan lindungilah para pengerja, Gembala Sidang Bapak Beni dan para wakilnya, juga keluarga mereka. Jauhkanlah dari segala penyakit, bencana dan bahaya. Kami juga berdoa untuk keluarga kami di rumah, teman-teman di rumah dan keluarganya. Berilah kesehatan, jauhkan dari penyakit dan bahaya. Cukupkanlah kebutuhan kami sehari-hari. Teguhkanlah kami dalam iman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
prajurit Kristus, semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Buka tangan kalian. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai prajurit Kristus, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.